antara hadis dan Al-Quran tadi kan bisa ada perbedaan. Hmm. Tetapi kalau terjadi perbedaan, kita larinya ke Al-Quran. Hmm. Kan ada Majelis Ulama Indonesia itu kan kumpulan-kumpulan ulama gitu ya. Kalau jelas-jelas ada perbedaan, kenapa tidak ada satu otoritas yang udah pakai ini saja gitu. Jadi orang tidak bingung Pak Agus ya. Hmm. Jadi sudah jelas ada perbedaan, nanti orang milih ini, milih itu kan jadi ada dua paham gitu. Tapi Hmm. kalau ada campur tangan otoritas, itu tidak sah. Yang sah ambil aja Al-Quran. Itu lebih jelas, lebih enak mengikutinya. Kenapa dibiarkan begitu Pak Agus? Itu Terkait dengan perbedaan di dalam memahami agama ini, ya Al-Quran mengajarkan memang perbedaan itu keniscayaan, ya sebuah keniscayaan. Di zaman Nabi Muhammad saja, ya Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya beda-beda. Maka ada gayanya Abu Bakar, gayanya Umar bin Khattab, gayanya Utsman bin Affan, gayanya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat yang berbeda-beda. Yang ini ketika dilanjutkan Nabi sudah wafat, kalau dulu bisa minta fatwa atau keputusan dari Nabi, perbedaan ini harusnya seperti apa? Nabi bisa mengatakan memutuskan satu hal saja. Tetapi ketika Nabi sudah wafat, kemudian ini menjadi melebar di zaman para sahabat saja ketika Nabi sudah wafat sudah terjadi perbedaan ya dan memunculkan aliran-aliran yang sampai sekarang kita mengenal ada ahlu sunnah wal jamaah gitu ya, dan syiah dan segala macam pemikiran-pemikiran yang bermunculan bahkan di kalangan Aswaja sendiri ada 4 madhab ya ada Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah, ada Hambali. Itu kan memang sebuah keniscayaan perbedaan itu. Tetapi Al-Quran mengatur perbedaan itu dalam hierarki-hierarki yang harus diambil sebagai rujukan. Itu digambarkan dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Al-Quran. Taatlah kepada Rasul, sunnah Nabi. Dan ulil amri, para ulama di antara kalian. Cuma menariknya kemudian ada kalimat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika terjadi perbedaan di antara kalian, jadi setelah bicara tentang ulil amri atau ulama, kemudian muncul kalimat itu. Jika terjadi perbedaan di kalangan ulil amri, di kalangan para ulama, dan itu terbukti dalam sejarah sehingga memunculkan madhab-madhab yang berbeda-beda, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ketika Rasul sudah wafat, maka rujukannya tinggal Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan, loh, Rasul kan kemudian meninggalkan sunnah. Sunnahnya diceritakan dalam bentuk hadis. Tetapi hadisnya sendiri berbeda-beda. Karena hadis itu bukan di level Nabi. Hadis itu di level ulil amri. Sunnahnya di level Nabi. Dulu Nabi mencontohkan, meneladankan, mengajarkan, memutuskan, dan seterusnya. Tapi begitu Nabi wafat, sunnah berhenti. Contoh keteladanan Nabi berhenti. Tapi diceritakan dalam bentuk berita hadis. Dalam versi yang berbeda-beda. Versi ulama ini beda dengan versi ulama itu. Misalnya nih, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Daruqutni, Ibnu Majah, Tirmidzi, Imam Ahmad, dan seterusnya. Itu bisa berbeda-beda. Yang mensahihkan hadis itu bukan Nabi, karena Nabi sudah wafat. Yang mensahihkan hadis itu adalah para ulama itu. Karena itu ada sahih menurut Bukhari. Belum tentu sahih menurut Muslim. Sahih menurut Bukhari Muslim. Belum tentu sahih menurut Tirmidzi. Tirmizi. Belum tentu menurut Ibnu Majah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga ada level-levelnya hadis itu. Hadis palsu, hadis lemah, hadis hasan, hadis sahih. Yang sahihnya disahihkan oleh ulama masing-masing.
Bahkan sampai di era modern ini oleh Imam Utsaimin disahihkan, oleh Syekh Al-Albani yang juga hidup di abad 20 ini bisa berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Sehingga di level hadis itu ada di level ulama, bukan di level atiullah wa atiur rasul gitu ya. Rasulnya sudah wafat. Maka kembali rujukan utama yang paling otoritatif ya Al-Qur'an. Itulah yang tadi saya katakan, kalau ada perbedaan di hadis, maka rujukannya harus kembali ke Quran. Kalau ini berbeda dengan Al-Quran, kita pilih Al-Quran. Karena ini periwayatan ini bisa berbeda-beda pendapatnya. Dan tidak boleh kemudian atau tidak ada otoritas tunggal yang tadi dikatakan Pak Bambang misalnya nih MUI kemudian mengambil otoritas tunggal untuk yang benar itu adalah ini. Bukan, tidak boleh. Yang boleh adalah berfatwa. Fatwa itu nasihat. Boleh dipakai, boleh tidak. Ketika kita punya argumentasi yang jelas berdasar pada pemahaman dari sumber yang paling otoritatif, yaitu Al-Quran Al-Karim.